Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Ya, semoga para murid SD dan SMP Sekolah Nasional Pusman Yusri dan juga Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang senantiasa menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, terampil, kreatif, dan juga luar biasa dalam kebaikannya, budi pekertinya, sopan santun, tata krama, dan karakternya. Ya, nah sebelum kita lanjutkan dengan storytelling, mari kita mengundang Bell of Mindfulness, lonceng kesadaran ini berbunyi, kemudian kita breathing in, breathing out. Nafas masuk, nafas keluar, kita sadari. Ya, mari kita mulai dengan penuh perhatian. Jangan ada yang main-main. Selesai. Nah, hari ini judul storytelling kita dalam bahasa Inggris. Ya, kalau dalam bahasa Inggris judulnya adalah What Goes Around Comes Around. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa yang kamu perbuat itulah yang akan kamu terima. Nah, jadi ini hukum karma. Sesuai dengan apa yang kita perbuat, begitulah hasil atau buah yang akan kita petik. Nah, kisah ini terjadi di Amerika. Nanti kalian bisa saksikan video singkatnya. Namun sebelumnya Romo akan terlebih dahulu menyampaikan ceritanya secara lisan, dan terakhir nanti kita akan mengulas yang membahas mengenai tema, maksud dan tujuan dari kisah ini. Ya, what goes around comes around. Nah, di Amerika ya, di sebuah pusat pertokoan yang ramai, ada sebuah lorong jalan yang agak kecil. Nah, di sana hiduplah seorang pria tua yang adalah tunawisma. Kalau dalam bahasa Inggris disebut homeless. Homeless itu tidak ada rumah, orang yang tidak ada rumah. Ya, tunawisma kalau bahasa Indonesia. Dulu disebut gelandangan. Tetapi kemudian karena gelandangan itu dianggap kata-katanya agak kasar, diganti dengan tunawisma. Ya, jadi laki-laki ini selalu duduk di situ untuk mengemis. Ya, setiap orang lewat dia pegang sebuah mangkok, dia julurkan, berilah saya uang recehan, ya, karena saya belum makan. Ya. Nah, tapi sepanjang hari, dari sepanjang hari itu orang lewat lalu lalang, tidak ada orang yang memberikannya. Ya, sehingga dia sedih, sudah lesu. Dia terbayang nanti malam siang tidak bisa makan karena tidak ada orang yang memberikan dia sedekah. Nah, tiba-tiba muncul seorang wanita kulit hitam. Ya, wanita kulit hitam ini orang Amerika juga. Ya, terus orang ini mendekat, kemudian mengeluarkan duit, memberikan kepada Billy, pengemis ini, tunawisma ini. Billy ini kaget, ya, karena biasanya kalaupun ada orang yang kasih, paling-paling $1. $1 itu kalau uang kita ya sekitar 14.000 lebih lah. Tetapi kali ini wanita ini memberikan bukan uang recehan, tetapi uang $20. Nah, kalian bisa kalikan. Itu nilainya sekitar berapa? Sekitar ya hampir 300.000, 290.000 sekian gitu. Jadi Willy ini kaget. Dia bilang, wah, terima kasih sekali. Ya, mengapa kamu berikan uang? Mengapa kamu bersedekah dengan uang yang begini besar? Terus perempuan ini tersenyum. Ya, perempuan ini tersenyum, dia bilang, itulah judulnya tadi, what goes around comes around. Ya, what goes around comes around. Apa yang kita perbuat itulah yang akan kita terima
hasilnya, akibatnya. Ya, wah, si Billy yang pengemis ini kagum. Terima kasih, thank you very much. Ya, terus sebelum wanitanya pergi, dia tanya, oh ya, nama kamu siapa? Nama saya Sarah Darling namanya, Sarah Darling. Saya kerja di depan di gedung itu. Dia tunjuk sebuah gedung perkantoran. Terus Sarah ini pergi. Nah, setelah itu si Billy ini mengeluarkan duit. Ya, di dalam itu ada uang recehan, uang sen ya. Kalau di Amerika ada juga uang kecil, bukan dolar sen, tapi ada uang sen juga. Dia keluarkan. Tiba-tiba dia lihat, selain uang ada sebuah cincin. Dia lihat cincin ini bagus sekali. Ya, ini pasti cincin mahal. Dia berpikir, siapa ya punya uang ya? Ini jangan-jangan si Sarah Darling tadi. Rupanya betul. Jadi Sarah Darling ini memakai sebuah cincin bagus sekali dan mahal sekali harganya. Ketika dia memberikan uang $20 tadi, tiba-tiba cincinnya ini melorot masuk juga ke dalam mangkok mengemis dari si Billy ini. Ya, tentu saja Billy ini ingin mengembalikan cincin ini. Jadi walaupun Billy ini seorang pengemis, seorang tunawisma, homeless, tetapi dia orang yang jujur. Ya, dia berpikir, saya harus kembalikan ini cincin. Pasti Sarah itu sedang mencari cincinnya. Pergilah dia jalan ke perkantoran tadi. Dia lihat tapi tidak ketemu dengan si Sarah Darling ini. Ya maklumlah, namanya kantor bertingkat sekian puluh, wow, tentu saja pegawai banyak, tidak bisa ketemu. Nah, kemudian iseng-iseng si Billy ini pergi ke sebuah toko emas, toko permata. Dia ingin tahu berapa harga cincin ini. Ya, terus begitu dia kasihkan pada yang punya toko langsung diteropong, dilihat ya. Itu ada alatnya. Kalau permata itu, orang yang ahli permata, dia bisa lihat permata ini asli atau palsu, imitasi. Begitu dia lihat, wow, ini mahal sekali, dia bilang. Berapa kamu mau jual? Saya mau beli ini, saya mau beli cincin ini $4.000. Kalian tahu berapa itu dibilang $4.000 itu? $4.000 kalikan saja 14. Ya, itu sudah harganya sudah ratusan juta. Ya, ratusan juta. Ya, si Billy ini berpikir, kalau ini saya jual, dapat duit ini, saya tidak jadi tunawisma lagi, tidak jadi pengemis lagi, ya, tidak jadi gelandangan lagi. Saya bisa beli rumah dan bisa hidup deh dengan hasil uang penjualan cincin ini. Tetapi waktu dia berpikir demikian, timbul sifat baiknya, timbul karakter baiknya. Ya, dia berpikir, wah, tidak seharusnya. Sarah Darling itu orang yang baik, sudah memberikan saya sedekah. Sekarang cincinnya kalau saya tidak pulangkan, berarti saya ini bukan orang baik, saya orang jahat. Akhirnya dia ambil cincin. Dia bilang sama yang punya toko, maaf ya, saya tidak jadi jual cincin ini. Terus dia pergi. Dia cari lagi si Sarah Darling ini. Akhirnya dia masuk ke sebuah kantor. Terus nampak seorang wanita. Dia tanya, apakah ada di sini pegawai yang bernama Sarah Darling? Oh ya ada, kata perempuan ini. Terus dia panggil Sarah, keluar Sarah. Begitu Sarah lihat, dia kenal, ya, dia tahu ini dulu pemulung pengemis, ya, gelandangan, tunawisma yang dia kasih uang $20. Terus langsung Billy ini mengeluarkan, ini cincin kamu, ya, saya temukan, pulangkan. Waduh, si Sarah Darling sangat senang sekali. Ya, bayangkan, dia bilang, saya sudah kemana-mana mencari cincin ini, tapi ya syukur sekali akhirnya bisa ketemu. Ya, kamu orang jujur. Ya, terima kasih sekali. Thank you very much. Nah, terus Billy ini pamit, ya. Baik, saya pergi lagi, dia pergi. Terus kawan si Sarah Darling ini bilang, wah, kisah kamu ini menarik. Kalau kamu masukkan ke dalam media online, ya, ada media online namanya GoFundMe. Ya, GoFundMe ini biasanya berisi cerita-cerita orang-orang yang jujur, orang yang baik,
orang berbudi pekerti, di-share ke seluruh dunia. Dan ada orang-orang yang bersimpatik, ya, kemudian mengirimkan bantuan kepada orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik ini. Wah, betul juga, kata Sarah Darling. Kemudian dia langsung membuka situs GoFundMe itu. Dia kirimkan cerita bahwa dia ketemu dengan seorang homeless tunawisma yang jujur. Dia kasih sedekah $20, cincinnya masuk ke dalam mangkoknya, tetapi akhirnya cincin ini dikembalikan lagi. Ternyata cerita ini menjadi viral. Banyak orang di seluruh dunia, tentu saja orang-orang yang baik, yang menghargai kejujuran, kebaikan, ya, mereka menggalang dana dan mengirimkan kepada GoFundMe ini, ya, untuk diberikan kepada Billy, homeless, ya, orang tunawisma yang jujur ini. Nah, akhirnya terkumpul uang yang sangat banyak. Jadi waktu itu dikatakan sekitar 190.000 US dollar. Wah, itu kalau dihitung rupiah itu sudah ratusan juta, ya. Terus akhirnya sudah dana ini terkumpul, dikirimkan kepada Sarah Darling. Sarah Darling mengisi uang ini ke dalam tas. Terus dia cari lagi tempat si Billy yang biasa mengemis. Ya, Billy ini sedang kecapean, tertidur. Terus dia sapa, "Hai Billy, ya, ini untuk kamu." Ya, Billy kaget, "Ini apa ini?" Ya, itu adalah penggalangan dana untuk kamu karena kamu adalah seorang yang jujur. Ya, Billy ini buka, dia tidak percaya, ya, namanya saja seorang tunawisma, homeless, mana pernah dia melihat uang sebegitu banyak dalam satu tas. Wah, dia bilang, "Wah, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin." "Iya, itu untuk kamu," kata si Sarah Darling. Ya, akhirnya si Billy ini sangat bersyukur, berterima kasih, dan sejak itu dia tidak lagi jadi homeless, itu tunawisma, tidak jadi pengemis lagi, karena dengan uang yang begitu banyak dia bisa beli rumah, dia bisa tabungkan, dan hasil tabungan ini bisa untuk membiayai hidupnya sehingga dia tidak perlu mengemis lagi. Nah, inilah buah dari perbuatan baik, ya. What goes around comes around. Apa yang kamu perbuat itulah hasil yang akan kamu terima nantinya. Mari kita saksikan tayangan video singkatnya. Nanti terakhir Romo akan memberikan ulasannya. He would hold out a cup and beg people for money, hoping to get enough so he didn't have to sleep on the street at night. Can you spare some change? Little did he know, he was about to meet a lady who would change the rest of his life. This is for you. I hope this helps. God, thank you so much, ma'am. Now I don't have to sleep on the street tonight. Well, why'd you give me so much? I've always believed what goes around comes around. Wait, I don't even know your name. It's Sarah. Sarah Darling. I work across the street. I'm sure I'll see you around. Thank you, Sarah, darling. Ring. Billy realizes that when Sarah handed him the $20 bill, she accidentally dropped her wedding ring inside of his cup. He runs after Sarah to try to find her to give her her ring back. He looks all around for her, but he can't find her anywhere. Just as he gives up looking for her, he happens to come across a pawn shop and decides he may as well go inside. Hi, can I help you? Want to see how much this ring is worth? Wow, this is nice.
can give you $4,000 for it. $4,000? That's so much money. I wouldn't have to sleep on the street for months. Second. 2,000, 3,000, and 4,000. What goes around comes around. What's wrong? Aren't you gonna take it? Actually, changed my mind. I'm really sorry. Is there a Sarah Darling that works here? Yeah. Sarah? Oh, hi. How can I help you? Hello. I believe this belongs to you. You dropped it in my cup. Oh my god. You found my ring. I've been looking everywhere for this. But I don't understand. I'm sure you could have got a lot of money for this. Why'd you give it back? Well, you helped me, so it's the least I could do. Besides, a wise woman once told me, what goes around, comes around. Thank you so much. You have no idea how much this means to me. I'll never forget this. You're welcome. Wow. You know, you should start a GoFundMe for him. I'm sure people would love the story and want to help him. That's a great idea. Sarah decides to start a GoFundMe page for Billy, telling the story of how he gave her the ring back. And to her surprise, the story ends up going viral. People all over the world started donating. Within a few days, Sarah raises over $190,000 in donations. And then a few days later, Sarah goes to find Billy. Hey, Billy. Hello, Sarah. I have a surprise for you. 190,726 surprises to be exact. What? This is all for me? But I don't understand. What's going on? I set up a donation page and I told everybody about what you did. People around the world donated. So now you don't have to worry about sleeping out on the streets anymore. You can buy your own home. I can't believe this is happening to me. God bless you. God bless you too. Nah, setelah kalian saksikan video singkat dari film yang berjudul What Goes Around Come Around. Jadi siapa yang berbuat apa yang kamu perbuat, itulah hasil yang akan kamu terima nantinya. Jadi ini sesuai dengan prinsip hukum karma. Di dalam ajaran Buddha, ya bagi yang agama Buddha pasti tahu, Buddha bersabda, sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah hasil atau buah yang akan dipetik. Si pembuat kebaikan akan menerima kebahagiaan. Si pembuat kejahatan akan menerima penderitaan. Nah, ini betul ya. Kalau kalian makan mangga, kan ada biji mangga kan, kalian tanam. Yang tumbuh pohon apa? Iya, pohon mangga. Tidak mungkin kita tanam biji mangga, tahu-tahu tumbuhnya pohon kelapa. Tidak mungkin. Ya, kita tanam pohon biji anggur, terus yang tumbuh rumput, tidak mungkin. Nah, begitu juga ketika kita menanam yang rumput, semak-semak yang berduri, yang tumbuh adalah semak-semak berduri juga. Tidak mungkin kita tanam benih semak berduri, tahu-tahu muncul bunga teratai, ya, muncul pohon anggur, tidak mungkin. Nah,
inilah yang dikatakan what goes around comes around. Apa yang kamu perbuat, itulah yang akan kamu terima. Nah, inilah yang dilakukan oleh Billy tadi. Ya, buah dari kejujuran. Dia jujur. Ya, sebenarnya kalau dia mau ambil cincin itu kan tidak usah susah-susah. Ya, dengan jual cincin itu dia bisa beli rumah, bisa punya tabungan, dan bunga tabungannya bisa dia pakai untuk hidup sehari-hari. Dia tidak perlu mengemis lagi. Tetapi karena kejujurannya, karena cincin itu tidak miliknya. Ya, di dalam ajaran Buddha ada satu aturan hidup yang harus dijalankan oleh umat Buddha. Ini yang Mahkamah Buddha SD SMP pasti tahu. Yaitu apa? Adinadana, Weramani, Sikapadam, Samadhyami. Aku bertekad, aku berjanji tidak akan mengambil sesuatu yang bukan milikku, tidak diberikan padaku. Nah, ini kalau kata singkatnya mencuri, merampok, merampas, ya itu tidak baik, tidak boleh, itu tidak hak kita. Nah, jadi baik dikembalikan. Jadi si Willy ini walaupun dia miskin, tetapi jujur. Nah, hasil kejujurannya inilah kemudian berbuah. Dia menarik perhatian, menarik simpati dari banyak orang yang kemudian berdana pada dia, menyumbang pada dia, sehingga akhirnya terkumpul banyak. Malah lebih banyak dari hasil kalau dia jual cincin. Ya, kalau dia jual cincin hanya dapat berapa? 4.000 US dollar. Sekarang hasil penggalangan dana karena kejujurannya ini, ketika di-share oleh Sarah Darling ke online, ya, ke media online yang disebut sebagai GoFundMe. Ya, GoFundMe ini satu badan yang menghimpun dana untuk orang-orang yang baik, yang jujur. Akhirnya terkumpul berapa? Ya, lebih dari 190.000 US dollar. Ambil kalkulator, kalikan saja. Ya, 14.200 kali 192.000. Wah, luar biasa banyaknya. Ya. Jadi tadinya pemulung, homeless, tunawisma, ya, akhirnya si Billy bisa jadi orang yang punya rumah, punya simpanan di bank. Ya, jadi sekali lagi cerita ini Bang Romo harapkan bisa menyentuh hati kalian untuk menjadi orang yang jujur. Tidak cukup hanya pintar saja. Kalau kalian belajar rajin, belajar sungguh-sungguh, jadi pintar, jadi cerdas, ya, kemudian terampil, kreatif, tapi tidak cukup. Kita juga harus jadi orang yang baik, jujur, berdisiplin, tahu sopan santun, tahu tata krama, hormat dan bakti pada orang tua, hormat kepada guru, bisa berteman dengan baik, tidak membeda-bedakan, bisa hidup saling membantu, saling mengasihi, saling peduli. Nah, itulah sebenarnya yang disebut sebagai orang yang berkarakter. Ketika kita pintar, cerdas, terampil, kreatif, tambah dengan berkarakter, berbudi pekerti, tahu sopan santun, dan tahu tata krama, pasti kelak hidupnya akan sukses. Ya, kemarin Romo dengar kuliah umum dari Pak Nadiem Makarim. Siapa itu Pak Nadiem Makarim? Pak Nadiem Makarim adalah Menteri Pendidikan kita. Beliau bilang merdeka belajar itu adalah, ya, ketika anak-anak nanti, ya, kalau sudah tamat sekolah, dia bisa berbuat, ya, dia punya ide bagaimana untuk menjalani hidupnya. Apakah dia mau kerja atau dia mau berusaha. Tetapi yang paling penting dia adalah menjadi orang yang berkarakter, orang yang baik. Nah, oleh sebab itu di sekolah Manjusri, ini salah satu kelebihan sekolah kita dari sekolah-sekolah lain. Ya, kelebihan kita itu adalah kita ini mendidik anak-anak tidak hanya jadi pintar, cerdas, terampil, kreatif, tetapi juga jadi baik. Berbudi pekerti, tahu sopan santun, dan tahu tata krama. Kalian mau jadi orang baik? Mau ya, mau, pasti mau ya. Tidak ada orang yang cerita, "Ndaklah Romo, saya jadi orang jahat saja. Nanti kalau sudah besar jadi begal, jadi maling, jadi perampok, jadi teroris." Tidak ada yang mau, pasti tidak ada. Nah, itulah sebabnya ketika
sistem untuk membangun karakter budi pekerti ini kita lakukan, ikuti dengan baik. Dan mudah-mudahan ini didengar juga oleh orang tua. Orang tua harus peduli, ini yang nama mendampingi, bukan tapi duduk di sebelah, bukan. Ya, memfasilitasi, ya, supaya anak-anak bisa ikut proses untuk pembinaan karakternya ini. Melalui storytelling, silent sitting, bell of mindfulness, dan banyak lagi yang lain sebagainya. Ya. Nah, kerjasama antara sekolah dengan orang tua pasti akan menjadikan anak-anak kita pintar, cerdas, terampil, kreatif, dan baik berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, dan berkarakter. Ya, demikian saja. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang baik. Akhir kata, marilah kita kembali mengucapkan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan marilah kita mengundang lagi Bell of Mindfulness. Kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali.